Ya, namaku Herdi. Herdi Dian Herdi. Dian. Ya, aku ngerti maksudnya apa. H-A-R-E-D-I. Dian, Dian, kaki Dian. Ya, jadi terus ditambah lagi ada buku-buku tentang spionase di kamarku kan. Ya enggak? Terus itu pertanyaannya terus ya jadi ngapain ya? Ngapain eh, lu sekelompok rahasia ini ya eh bagian lah, lebih tepatnya bagian dari sekelompok rahasia ini yang memang biasa tugasnya bertugas untuk ada di antara orang-orang Islam pengajian. Ngapain juga lu keliling gitu ya, keliling nggak cuma di Kalisari sih, cuman memang eh, gua kan ada di sini gitu ya, gua kan ada hidup di Kalisari dan sekitarnya. Ngapain juga lu ya keliling di masjid-masjid Kalisari, terus habis itu termasuk komplek-komplek tentara itu juga, komplek tentara ya banyak, hampir semua komplek tentara berhasil lu susupin, terus lu sebar fitnah soal gua. Ngapain juga gitu ya, ngapain juga gitu ya eh nyebar soal fitnah kalau gua adalah Zionis gitu ya. Gua ngerti gitu, gua ngerti orang yang ada di masjid itu yang ngejelasin, bahkan bawa-bawa lambang IPAC, tahu IPAC? Amerika Israel Public Affair Committee, IPAC. Nah, terus ngapain bawa-bawa lambang IPAC, bawa-bawa gambar-gambar Al-Aqsa. Terus habis itu ada muka gua juga di situ. Muka gua, identitas gua, muka gua, identitas gua, terus kadang terus ada juga motor nomor motor gua juga apa gitu ya kan. Terus gua kadang-kadang muncul di mana ada informasi soal gua di situ. Kadang gua aneh juga, ngapain gua tahu yang ada di masjid itu memang disuruh sama atasannya, dan di atasnya lagi dan di atasnya lagi kan. Terus ngapain juga? Yang jadi gua nanya juga sama yang nyuruhnya, dari yang nyuruh, lu ngapain gitu buat permasalahan sendiri gitu, buat permusuhan, menambah permusuhan baru lagi gitu. Ya ini masih sebenarnya masih muter-muter aja sih di 2014, 2015 dan 2016, dan ya ya masih tahun-tahun itu, tahun-tahun sebelum 2018. Masih. Dan memang sih gua nggak bakal bisa secara itu aja nyalahin orang yang ada di ujung tanduknya ya. Di ujung tanduknya itu artinya maksudnya yang memang dia dikasih tugas ada di masjid sebagai buzzer Islam, terus nyebar fitnah itu. Karena masih ada yang nyuruhnya lagi. Tapi luar biasa loh, orang-orang ini semuanya bisa pling gitu, pling, percaya, oh iya, oh gitu, bisa gitu. Wow. Ya selain memang unique skill mereka sih, ada memang. Kapan nih gue mau bahas secara spesifik. Memang di dunia ini ada beberapa orang punya unique skill ya. Ada ada orang mulutnya manis tapi nggak ngebegoin gitu, nggak ngebodohin. Tapi ini dia benar-benar ngebodohin dulu. Jadi apa informasi yang dia katakan masuk 100%. Jadi orang harus bodoh dulu gitu loh. Dan itulah unique skill dia, membuat orang jadi bodoh gitu.
unique skill dia. Dan gue bukan tipe yang begitu. Nanti gue ceritain deh. Makanya pembicaraan yang ada di sini tuh bagi kalian sangat tidak menarik kan? Iya, karena memang aku nggak ada arah skill ke ngebuat orang eh, percaya kosong gitu aja. Oh iya, iya, iya gitu. Nggak, gue nggak punya skill kayak begitu. Terus ya, jadi selama dari 2014 ya. Jadi selama dari 2014 sampai kurang lebih sampai 2017 mereka tetap masih ngotot juga sih. Yang masih intensnya itu di 2016 intens banget itu. Jadi dari 2014 itu bapak gua itu nggak tahu sama sekali soal itu tuh yang ada di buzzer-buzzer Islam itu. Buzzer-buzzer Islam terus sengaja fitnahnya disebar ya. Disebar song gitu kan. Soal ayo kita musuhin IPEX, kita ayo musuhin Amerika gitu, ayo musuhin Israel. Hmm, Padahal pas waktu di Pilpres 2014 sesuai kata data ya, bagian dari sekelompok orang ini bagian dari sekelompok orang ini termasuk ormas dan Intel Raja Hukum Indonesia itu adalah yang mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Kan jadi kena juga, bos lu. Jadi lucu juga sih. Ya. Nah, em, ya perlu lu semua ketahui ya. Jadi perlu lu semua ketahui ada satu hal penting gitu. Ya, termasuk US, China, Saudi ya, ya tau lah East West Mid dan yang ngekornya. Jadi ngekornya itu tahu kan? Misalkan kalau ada ya di situ ada Amerika, ya di situ ada Israel, di situ ada China, di situ ada Rusia. Kalau di Indonesia ya gua nggak tahu. Kalau di luar tuh gua nggak tahu. Nah, itu nggak pernah, ya sekali lagi gua katakan nggak pernah ya secara spesifik, secara intens, secara apa segala macam itu mendukung lawan dari bos lu. Ya, yang sekarang menjabat sebagai presiden itu nggak pernah. Itu nggak pernah mendukung lawan yang dari bos lu. Nggak dukung. Kenapa? Ya, teknisnya gini sih. Siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, siapapun eksekutifnya, legislatif dan seterusnya, paling bedanya apa sih? 11-12. Cuman memang sekelompok orang ini ya semuanya itu membuat masalah, bukan membuat masalah sih, membuat permusuhan dan yang menjadi masalah itu membuat permusuhan dan menjadi masalah. Jadi gitu ya. Cuman ya jadi karena waktu itu udah konfirmasi aja sendiri, tanya aja sendiri ke US Embassy atau tanya aja sendiri ke direkturnya CIA atau sejenisnya gitu ya. Cuman em, ya nggak ada pilihan lain aja. Dan memang sekelompok orang ini masalah, membuat permusuhan dan jadi masalah.